Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami selaku kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggota Heni Rosida dengan NIM G05219009, Mirza Adawiyah dengan NIM G05219016, dan Khairul Marzuki yakni NIM G75219034 yang akan membahas tentang perizinan lembaga zakat. Pendirian Lembaga Amil Zakat. Organisasi pengelolaan zakat di Indonesia terbagi menjadi dua, yakni pertama, Badan Amil Zakat atau BAS merupakan organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang membentuknya sesuai mekanisme yang diatur dalam keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji nomor D 291 tahun 2000 dan PP nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan zakat. Yang kedua yakni Lembaga Amil Zakat atau yang disebut dengan LAZ, merupakan organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk sepenuhnya atas prakarsa masyarakat dan merupakan badan hukum tersendiri serta dikukuhkan pemerintah. Pada awalnya, lembaga zakat yang berada di Indonesia tidak terlalu banyak. Untuk tertib administrasi, maka diperlukan pengaturan lembaga zakat agar lebih sistematis dan terkendali. Oleh karena itu, perlu lembaga zakat itu terdaftar di pemerintahan pusat, khususnya Kementerian Agama. Hal ini berdasarkan pasal 7 ayat Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 yang berbunyi, lembaga amil zakat dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah, dan pasal 21 ayat 1 keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia nomor 581 tahun 1999 yang berbunyi, pengukuhan lembaga amil zakat dilakukan oleh pemerintah. Dalam PP nomor 14 tahun 2014 pasal 56 yang berisi untuk membantu Basnas dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAS. Sedangkan dalam pasal 57 pembentukan LAS sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 56 wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Syarat lembaga zakat terdaftar merujuk pada UU Zakat nomor 23 tahun 2011 dan risalah sidang perkara Mahkamah Konstitusi 68 2012. Maka syarat lembaga zakat agar terdaftar di Kemenak adalah pasal 18 ayat 2. 1. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial atau lembaga berbadan hukum. Yang kedua, mendapat rekomendasi dari Basnas. Yang ketiga, memiliki pengawas syariat. Yang keempat, memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya. Yang kelima, bersifat nirbalah. Yang keenam, memiliki program untuk memperdayakan zakat dan kesejahteraan umat. Dan yang terakhir, bersedia di audit syariat dan keuangan secara berkala. Selanjutnya, sedangkan dalam PP nomor 14 tahun 2014 diatur dalam pasal 57 isinya sama dengan UU kecuali poin 2. Yang perlu diperhatikan, PP ini seharusnya juga merujuk pada hasil sidang MK UU nomor 23 tahun 2011 diuji konstitusi ke Mahkamah Konstitusi dan terdapat revisi menurut risalah sidang Mahkamah Konstitusi nomor 68 PUU 10 2012 bahwa LAS tidak harus berdasar ormas sesuai dengan
Pasal 18 ayat 2 huruf A dan huruf B Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 115 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255 yang menyatakan A. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial. B. berbentuk lembaga berbadan hukum. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai terdaftar sebagai dakwah dan sosial atau lembaga berbadan hukum harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan untuk perkumpulan orang perseorangan tokoh umat Islam atau alim ulama atau pengurus atau takmir masjid atau musola di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAS dan LAS, cukup dengan memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lanjutan dari Risalah Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 86 atau Peraturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 bahwa LAS tidak harus berdasarkan ormas. Selanjutnya yaitu yang B, Pasal 18 ayat 2 huruf A dan huruf B dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 115 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255 yang menyatakan bahwa A. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial. Sedangkan huruf B yang menyatakan bahwa berbentuk lembaga berbadan hukum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial atau lembaga berbadan hukum yang harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan untuk perkumpulan orang perseorangan tokoh umat Islam atau alim ulama atau pengurus takmir masjid atau takmir musola di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau dengan badan amil zakat atau lembaga amil zakat dengan memberitahukan kegiatan pengelolaan kepada pejabat yang berwenang. Selanjutnya, status organisasi kemasyarakatan bukan merupakan syarat yang harus dipenuhi bagi lembaga zakat yang mengajukan izin ke menteri. Kemudian untuk perkumpulan orang perseorangan tokoh umat Islam atau pengurus takmir masjid atau musola di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat, cukup dengan memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat yang dimaksud kepada pejabat yang berwenang, sehingga dimungkinkan juga untuk lembaga selain yayasan dengan kriteria tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses pendaftaran lembaga zakat. Proses yang harus dilalui oleh lembaga zakat agar terdaftar di Kementerian Agama Republik Indonesia sesuai dengan peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 pada tahun 2014, yaitu yang pertama, mengajukan izin rekomendasi ke Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional sebelum ke Kementerian Agama Republik Indonesia. Persyaratan yang pertama yaitu dalam skala nasional, izin diberikan oleh Direktur Jenderal Bimas Islam setelah mendapat rekomendasi dari Basnas. Yang kedua, dalam skala provinsi, izin diberikan oleh Direktur Jenderal Bimas Islam setelah mendapat rekomendasi dari Basnas. Selanjutnya, yang ketiga, skala kabupaten atau kota, izin diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi setelah mendapat rekomendasi dari Basnas. Untuk mempermudah pengawasan perlu adanya sentralisasi database sehingga LAS secara keseluruhan dapat terpantau. Yang kedua yaitu dengan mengajukan izin ke Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia bagi lembaga zakat berskala nasional atau provinsi, sedangkan untuk lembaga zakat skala kabupaten atau kota, izin diajukan ke Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
Slide yang selanjutnya yaitu syarat wajib yang harus dimiliki amil zakat atau pengelola zakat menurut Yusuf Al-Qaradawi. Yang pertama yaitu harus beragama Islam. Zakat merupakan salah satu urusan utama kaum muslimin yang termasuk dalam rukun iman. Oleh karena itu sudah saatnya apabila urusan penting kaum muslimin segera dilakukan. Yang kedua yaitu mukallaf. Mukallaf merupakan orang dewasa yang sehat akal pikirnya yang siap menerima tanggung jawab. Yang ketiga yaitu memiliki sifat amanah dan jujur. Dalam sifat amanah dan jujur ini dapat diwujudkan dalam bentuk transparansi atau keterbukaan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala dan juga ketepatan penyaluran yang sesuai dengan syariah. Yang keempat yaitu dapat mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan mampu untuk melakukan sosialisasi dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat. Yang kelima yaitu memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amanah dan jujur merupakan syarat yang sangat penting, akan tetapi juga harus ditunjang dengan kemampuan dalam pelaksanaannya. Yang terakhir yaitu yang keenam, kesungguhan amil dalam pelaksanaan tugasnya. Amil yang baik adalah amil yang bekerja secara penuh dalam tugasnya dan tidak dilakukan secara asal-asalan. Demikian beberapa yang kami bisa sampaikan dalam presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.